Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengajian Syahadatun Najah yang dirahmati Allah. Kemarin kita bicara tentang orang yang sholat itu perlu 4 hal, di mana 4 hal ini kalau dibawa akan membuat sholat kita naik di hadapan Allah. Apa 4 hal itu? Yang kemarin pertama adalah hudurul qalbi. Kalau orang sholat harus menghadirkan hati. Yang kedua syuhudul akli. Orang sholat harus sadar akalnya. Yang ketiga khudu'ul arkani. Tunduk kepada rukun-rukun sholat. Jangan sholat tidak mau mengikuti rukun sholat yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Dan yang keempat khusyu'ul jawari. Kalau sholat itu anggota tubuhnya harus khusyuk. Jangan sholat matanya pelorok kanan, pelorok kiri, pelorok atas, pelorok bawah, seperti ada barang kehilangan. Itu namanya tidak khusyu'ul jawari. Kalau kita sholat dengan menjalankan 4 hal ini, maka kata Imam Al-Mardzabani, sholat kita akan terangkat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman shalla bila huduril qalbi, siapa orang yang sholat tanpa menghadirkan hati, bahwa musallin lahin, maka orang itu adalah orang sholat tapi lalai. Waman shalla bila syuhudil akli, siapa orang yang sholat tapi akalnya, otaknya tidak sadar, nggak ingat kalau sedang sholat, bahwa musallin sahin, maka orang itu disebut dengan orang sholat tapi lupa kalau dia sedang sholat. Wa man shalla bila khudu'il arkani, siapa orang sholat tanpa mengikuti rukun-rukun sholat, tidak mau tunduk dengan rukun-rukun sholat, bahwa musallin jafin, orang itu sholat tapi bolong, seperti sholat tapi nggak ada isinya, kosong isinya. Waman shalla bila khusyu'il jawari, siapa orang yang sholat tanpa menghadirkan kekhusyuan anggota tubuh yang ada pada diri kita ini, bahwa musallin khati'in, itu namanya sholat tapi salah sholatnya. Sholat tapi salah. Kalau salah tentu harus dibeneri. Kalau dibeneri berarti harus ngulang sholat lagi, artinya sholatnya batal. Faman shalla bihadil arkani, siapa orang yang sholat dengan 4 macam ini, 4 rukun ini, hudurul qalbi, syuhudul akli, khudu'ul arkani, khusyu'ul jawarihi, bahwa musallin wafin, seperti itu disebut dengan orang sholat sempurna sholatnya. Maka orang yang sholatnya sempurna dengan 4 rukun ini, 4 hal ini dihadirkan, maka sholatnya akan naik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, siapa orang yang melakukan amal dibarengi dengan niat, maka kemarin sudah disampaikan amal itu akan berada salah satu di antara 3 tingkatan. Mungkin berada pada amalan seorang hamba, mungkin berada pada tingkatan amalan seorang pedagang, atau mungkin berada pada amalan seorang yang bebas, tidak mengharap apa-apa kecuali hanya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu,
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis disebutkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Kita berbuat apapun itu tergantung pada niat. Amal apa yang tergantung pada niat itu? Aradabi amal ta'at. Yang dimaksud dengan amal bergantung pada niat itu adalah amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu taat? Sekarang ada pertanyaan ini, Bu. Apa itu taat? Di dalam kitab Iqadul Himam disebutkan, yang disebut dengan taat itu adalah apabila anggota tubuh kita ini, hati kita dan anggota tubuh kita ini tidak bertentangan dengan syariat, itu namanya amal taat. Ketika kita sodako, itu sodako termasuk amal taat, amal untuk mentaati perintah-perintah Allah. Yang dimaksud dengan amal di sini adalah amal ketaatan, duna amal mubahat, bukan amal yang mubah. Kemarin sudah saya sampaikan amal mubah itu seperti apa. Ibu sekarang ini duduk sambil angop itu enggak apa-apa, mubah itu enggak apa-apa, enggak ada pahalanya juga enggak ada dosanya, mubah. Atau duduk sambil begini itu juga itu amalan mubah itu. Jadi enggak ada pahalanya juga enggak ada dosanya. Maka ibu enggak usah berniat bismillahirrahmanirrahim nawaitu songgo uang, enggak usah begitu, enggak ada pahalanya. Itu namanya amal mubah. Yang dimaksud amal di sini adalah amal ketaatan, bukan amal kemubahan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Haris Al-Muhasibi, menurut Imam Haris Al-Muhasibi, yang disebut dengan ikhlas itu adalah al-ikhlasu la yadkhulu fi mubahin. Ikhlas itu tidak masuk pada hal yang mubah. Kalau kita melakukan perbuatan mubah, di dalamnya tidak perlu dihadirkan keikhlasan. Tapi yang dihadirkan keikhlasan itu adalah amalan-amalan taat, amalan-amalan taat kepada Allah, amalan-amalan wajib dan amalan-amalan sunnah. Maka amalan wajib dan sunnah misalnya begini, hari Senin ibu pagi-pagi baru teringat mau, oh ini hari Kamis, atau oh ini hari Senin. Kemudian pagi-pagi belum makan apa-apa, belum minum, lalu pada saat ingat itu ibu nyampaikan dalam hati, nawaitu sauma isnaini sunnatan lillahi ta'ala. Dalam bahasa Indonesianya, aku sengaja puasa sunnah di hari Senin karena Allah Ta'ala. Itu namanya niat. Ketika niat ini dipasang pada saat ibu melakukan puasa tadi, maka itulah yang disebut dengan di dalamnya ada keikhlasan. Maka orang yang berpuasa ikhlas karena Allah, maka nanti puasanya itu akan berada pada salah satu di antara 3 tingkatan tadi. Mungkin tingkatan abid, tingkatan seorang hamba puasanya, atau mungkin tingkatan tujar, tingkatan seorang pedagang puasanya, atau mungkin tingkatan akhrar, tingkatan orang yang merdeka puasanya. Artinya tingkatan abid puasanya hanya karena takut kalau nggak puasa dimasukkan ke dalam neraka. Tingkatan tujar, dia puasa karena ada permintaan kepada Allah. Harapannya setelah puasa nanti ia dapat surga, dapat pahala. Lumayan, punya untung kan, dapat surga, dapat pahala. Kemudian atau mungkin dia masuk pada ibadatul ahrar, ibadahnya seorang yang merdeka. Di situ dia tidak peduli dengan neraka Allah, tidak peduli dengan surga dan pahala Allah. Yang ia lakukan hanya peduli dengan perintah Allah. Allah perintahkan untuk melakukan amal wajib, ia lakukan amal wajib. Allah perintahkan ia melakukan amal sunnah, ia lakukan amal sunnah. Karena dia tahu amal wajib itu adalah modal. Kalau kita dagang itu modal. Modalnya berapa? Modalnya misalnya modal awal 5 juta, buka warung modal awal 5 juta, itu yang wajib. Lalu nanti ada untungnya itulah namanya amalan sunnah.
Jadi sunnah itu adalah keuntungan. Kalau kita mengamalkan yang wajib itulah nanti yang akan menyelamatkan kita dari seluruh malapetaka. Malapetaka dunia maupun malapetaka akhirat. Karena apa? Karena kita telah menjalankan yang wajib. Tapi kalau yang wajib tidak dijalankan, cuma yang sunnah, ibarat orang berdagang nggak pakai modal. Gimana caranya itu? Yang ada paling dikejar polisi. Kenapa? Modalnya mencuri. Iya. Jadi orang yang seperti itu, orang yang berdagang harus pakai modal. Amalan wajib itulah modal. Ra'sul mal, modal. Dan ra'sul mal itu seperti seorang yang modal berdagang. Nah, ketika orang yang ikhlas, maka perbuatannya itu berada di seputar yang wajib dan yang sunnah. Yang makruh tidak masuk, yang mubah tidak masuk. Tidak masuk yang makruh. Makruh tidak masuk, mubah juga tidak masuk. Misalnya ibu pengen makan bawang. Bawang itu kan makruh itu. Bawang bau itu kan makruh, atau jengkol. Nawa itu makan jengkol lillahi ta'ala, enggak usah. Itu enggak ada di dalamnya keikhlasan di dalam itu. Karena amalan makruh tidak ada yang ikhlas di dalamnya. Yang ikhlas itu cuma yang wajib dan sunnah, amalan-amalan taat. Maka Al-Haris Al-Muhasibi menyampaikan al-ikhlasu la yadkhulu fi mubahin. Ikhlas itu tidak masuk pada hal yang mubah, li annahu la yastamilu ala qurbatin wa la yuaddi ila qurbatin. Karena amalan mubah itu di dalamnya tidak ada nilai ibadah dan tidak ada nilai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasa-biasa saja. Tidak duduk tidak berdosa, tidak duduk juga tidak ada pahala. Itu namanya amalan mubah. Jadi mubah itu netral. Contohnya apa? Di antaranya karofil bunyani, meninggikan bangunan. Misalnya ibu punya rumah, rumahnya ditinggikan. Tujuannya apa? Biar tinggi gitu saja. Maka itu tidak ada kesunahan sama sekali. Di situ tidak perlu ada masang ikhlas, nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ikhlas membangun rumahku ini tinggi-tinggi. Hanya sekedar tinggi saja, nggak ada tujuan lain apa-apa kecuali hanya tinggi. Yang seperti itu tidak ada nilai ikhlas sama sekali. Maka dikatakan karafil bunyani la ligordin bal ligordir ru'una. Hanya sekedar meninggikan bangunan dan tujuannya hanya sekedar tinggi gitu saja. Tapi kalau ada tujuannya itu perlu ada keikhlasan. Apa itu? Amma idza kana li gordin. Adapun apabila ada tujuan, kal masjidi, seperti membangun masjid. Membangun masjid kan ada tujuan. Tujuannya untuk apa? Untuk beribadah di dalamnya kan. Siapa orang yang wakaf di masjid, selama masjid itu dipakai oleh orang, maka yang wakaf itu akan mendapat pahala terus walaupun dia telah meninggal dunia. Walaupun cuma satu sak semen diwakafkan ke masjid, maka selama masjid itu dipakai, walaupun masjid itu dibongkar lagi, tetapi masjidnya masih tetap di situ dan dipakai, maka ia akan tetap dapat pahala terus mengalir. Itu yang disebut dengan sedekah jariyah. Wal qanatir, membangun jembatan. Tujuannya apa membangun jembatan? Supaya orang mudah lewat di situ, memberikan kemudahan orang lewat. Kalau nggak ada jembatan kan mesti loncat-loncat dia kan. Ini karena nggak ada jembatan, Jerambah Bolong nggak ada jerambahnya, akhirnya mau datang ke sini loncat di atas jembatan itu. Loncat, lumayan loncat itu. Ya kalau cuma 1 meter bisa loncat. Ya kalau 5 meter kayak itu gimana loncatnya? Kalau membangun jembatan seperti itu, maka itu ada nilai pahalanya. Di situ di dalamnya boleh atau masuk nilai ikhlas. Wal arbitati, dan juga memasang tapal batas atau patok. Kenapa tujuannya? Supaya nggak ribut antara tetangga satu dan tetangga yang lain. Kan yang ada kadang-kadang patok itu jalan sendiri. Ada kadang-kadang tuh patok itu jalan sendiri. Ada hebat patok yang jalan sendiri, tidak dipindah, dia pindah sendiri dia. Malam pula pindahnya itu. Iya. Nah,
memasang patok seperti itu ada nilai ikhlasnya. Kenapa? Ketika dia masang pas tepat, antara kanan dan kirinya tepat, antara depan dan belakangnya tepat, dia taruh tepat itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu ada nilai ibadahnya karena di situ ada keikhlasan. Wala ikhlasa li muharramin. Kalau ibu berbuat haram itu tidak ada nilai ikhlas di dalamnya. Jangan sampai berniat berbuat haram. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Mumpung yang jual ini noleh kanan noleh kiri, gak fokus pada jualannya, aku masukkan 7 butir bawang ini ke dalam sangkai. Ikhlas karena Allah. Gak ada nilai ikhlas barang haram itu. Gak ada nilai ikhlasnya. Wala makruhin, dan juga di dalam kemakruhan. Di dalam kemakruhan itu juga tidak ada nilai ikhlasnya. Seperti apa kemakruhan itu? Atau keharaman yang seperti apa? Kaman yang guru ila man la yahillu lahu nadru ilaihi. Seperti pengen melihat sesuatu yang sesuatu itu sesungguhnya nggak boleh dilihat. Kepo kata orang sekarang. Nggak boleh melihat sesuatu yang sesuatu itu sebetulnya nggak boleh dilihat. Pengen melihat tapi nggak boleh dilihat. Wa yaz'umu annahu yanzuru ilaihi, dan ia pengen melihat itu, memasang niat dalam hati, nawaitu aku melihat ini untuk memikirkan ciptaan Allah, misalnya gitu, untuk memikirkan ciptaan Allah. Wa yaz'umu annahu yanzuru ilaihi liyatafakkara fi sanillahi ta'ala. Dia melihat sesuatu yang enggak boleh tadi, dia berniat di dalam hati untuk memikirkan ciptaan Allah. Kan kita disuruh memikirkan tafakkaru fi khalqillahi, gitu kan? Berpikirlah kepada ciptaan Allah. Tapi kita enggak boleh wala tafakkaru fil khaliq, jangan berpikir tentang Allah, tapi berpikirlah tentang ciptaan Allah. Yang seperti itu tidak boleh, karena dari ilal amrad, seperti meneliti tubuh seorang lelaki yang ganteng, lelaki remaja yang ganteng, walaupun juga laki-laki juga itu, diteliti dari atas sampai bawah, loko-lokonya diteliti gitu, sampai yang nggak boleh dilihat diteliti semuanya. Yang seperti ini tidak ada keikhlasan. Wa hadza la ikhlasa fihi, yang seperti ini tidak ada nilai ikhlas sama sekali. Bal la qurbatan albitatan, bahkan tidak ada nilai ibadah sama sekali. Qala, beliau menyampaikan, siapa yang menyampaikan? Beliau Al-Haris Al-Muhasibi menyampaikan, fasidqu fi wasfil abdi fi istiwa'is sirri wal alaniyati wal dhahiri wal batin. Yang dimaksud dengan jujur, ini kita bicara soal jujur. Jujur itu apa Ibu? Jujur itu adalah menilai seseorang sama, baik dalam kondisi rame-rame atau kondisi sendirian, ada orang maupun nggak ada orang, itu sama. Ketika ditanya, Bu, si Bu itu gimana sifatnya? Begini, karena ada orang. Begitu nggak ada orang, dia juga, Bu, gimana sifatnya? Begini, sama. Itu namanya jujur. Tapi ketika ngomong, ada orang dia ngomong baik, tidak ada orang dia ngomong buruk, itu namanya bukan jujur. Ketika ada tetangga dia ngomong, ditanya bagaimana sifatnya tetangga itu supaya saya tidak salah bergaul. Begitu ada orangnya diomongi yang bagus, tapi ketika nggak ada orangnya, jangan sesekali kau minjemkan duit sama tetangga. Dia janji 1 bulan dikembalikan, 1 tahun dikembalikan. Akhirnya hati-hati dia. Itu namanya tidak jujur. Kalau mau jujur itu adalah baik ada orang maupun nggak ada orang ngomongnya sama. Fasidqu yatahaqqaqu bitahaqquqi jamil maqamati wal ahwal. Yang namanya jujur itu perlu pembuktian. Artinya apa? Perbuatan dalam dan luarnya sama.
Ibu umpamanya hadir ke masjid Syahadatun Najah, niatnya apa? Niatnya ikut pengajian. Dalamnya dan luarnya sama. Ibu sholat, niatnya apa sholat? Sholat niatnya menjalankan perintah Allah. Begitu sholatnya menjalankan perintah Allah, lahirnya gerakan-gerakannya adalah gerakan-gerakan sholat. Kemudian batinnya juga merasa di situ sedang menghadap Allah. Itu namanya jujur. Hatta innal ikhlasa la yaftakiru ila sidqi. Sehingga ikhlas itu ibu tidak perlu pada jujur. Ikhlas itu tidak memerlukan jujur. Kenapa? Fasidku la yaftakiru ila syai'in. Jujur juga tidak perlu kepada sesuatu. Jujur itu tidak perlu kepada sesuatu. Kenapa? Li'anna haqiqatal ikhlasi wa huwa iradatullahi ta'ala bi ta'atihi. Karena yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah pengen menjalankan perintah Allah karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Hanya maunya Allah, bukan karena siapa-siapa. Faqat yuridullaha bis-sholati. Kadang-kadang ada orang yang ingin kepada Allah caranya melakukan sholat. Caranya dengan cara sholat. Walakinnahu ghafilun. Tapi pada saat sholat dia lupa, lalai pada saat sholat. Dia pengen Allah. Caranya dengan mentaati perintah Allah. Dengan cara apa mentaati perintah Allah? Dengan cara menjalankan sholat. Walakinnahu ghafilun. Tapi lalai. Lalai apa? An huduril qalbi ilaihi. Lalai pada saat sholat menghadirkan hatinya di dalam sholat itu. Allahu Akbar, sholat. Tapi hatinya kadang-kadang lari ke pas hujan, lari kepada jemuran. Kebetulan pas lagi sholat lupa matiin kompor. Udah kedengar air itu geluk-geluk, masya Allah. Akhirnya sholat ingat pada ngerebus air tadi. Kenapa? Kalau nggak ingat ngerebus air, gosong airnya. Artinya apa? Habis airnya. Nah, oleh karena itu jujur itu atau asidku itu lebih tinggi daripada ikhlas. Ikhlas boleh tidak jujur, tapi jujur pasti ikhlas. Contoh, ikhlas itu kan menjalankan sesuatu karena perintah Allah. Sholat lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sholat ikhlas itu. Kenapa? Karena masang niat lillahi ta'ala. Pas sholat hatinya lari kemana-mana. Itu nggak jujur namanya itu. Nggak jujur. Tapi ketika dia sholat dan jujur, itu sudah pasti di dalamnya ada ikhlas. Karena Allah, hatinya tidak kemana-mana. Nah ini kita sekarang ini main hati nih Bu. Main hati. Kenapa? Hati itu segala-galanya. Ada itu dibilang tuh sakitnya tuh di sini hati maksudnya. Ya, sakitnya tuh di sini hati maksudnya itu. Jadi hati ini adalah segala-galanya. Makanya disebutkan kalau hatinya baik, maka baiklah seluruh perbuatannya. Tapi kalau hatinya tidak baik, maka rusaklah seluruh perbuatannya. Ala wahyal qalbu, yaitu hati. In saluhat saluhat sairu amalihi, wa in fasadat fasadat sairu amalihi. Kalau rusak, rusaklah segala-galanya. Kalau baik, baiklah segala-galanya. Ibu lihat, bentuknya seperti itulah sama, tapi perbuatannya bisa berbeda-beda. Kenapa? Karena hatinya antara yang satu dengan yang lain tidak sama. Ibu sama-sama punya jilbab seperti itu, tapi ketika ibu punya hutang, itu niatnya itu berbeda-beda. Ada yang pengen mengembalikan cepat, ada pengen nunda-nunda walaupun sudah ada itu sama pakai jilbabnya itu sama persis. Itu apa yang menyebabkan itu? Itu adalah hati. Itu adalah hati. Makanya dikatakan fasidku wa iradatullahi bil ibadati. Yang disebut dengan jujur itu adalah menghendaki Allah dengan cara ibadah. Itu jujur dengan cara ibadah. Ma'ahuduril qalbi ilaihi. Saat beribadah itu menghadirkan hati. Allahu Akbar. Betul-betul hatinya hadir di situ. Dengan cara bagaimana? Menghayati seluruh bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Sehingga gini Bu,
Kita sholat kan takbir itu kan Allahu Akbar kan gitu kan. Tapi ada orang lama Allahu Akbar. Jadi dari ngangkat mau sampai turun sampai bersedekap. Itu apa maksudnya? Di dalam kitab Al-Adhkar disebutkan itu dipanjangkan Allahnya itu supaya antara satu gerakan ke gerakan berikutnya tidak ada kosong dari zikir kepada Allah. Artinya biar hudurul qalbi. Imam Nawawi menyebutkan di situ di dalam kitab Al-Adhkar. Di sini di dalam kitab Arba'in Nawawinya mengatakan begitu. Lebih jelasnya lagi di dalam kitab Al-Adhkar ya punyanya Imam Nawawi juga. Sebentar lagi habis. Nah, yang namanya jujur itu adalah menghendaki Allah dengan cara beribadah, tapi pada saat beribadah itu menghadirkan hati. Coba nanti pada saat sholat asar nanti kita sama-sama mencoba menghadirkan hati. Jangan ingat kemana-mana pada saat sholat itu. Dicoba nanti kalau mulai hilang, mulai jalan ke rumah atau ke dapur atau ke tempat jemuran, tarik lagi sholat nih, jangan kemana-mana. Nah, tarik lagi seperti itu. Fakul sadiqan mukhlisun. Karena seperti itu maka setiap yang jujur itu pasti ikhlas. Setiap orang jujur itu pasti orang ikhlas. Walaisa kullu mukhlisin shadiqan. Tetapi tidak setiap orang yang ikhlas itu jujur. Setiap orang jujur pasti ikhlas, tapi tidak semua orang ikhlas itu jujur. Bahwa bimaknal ittisal wal infisal. Dua makna ini adalah makna yang terpisah tapi terkait. Terpisah tapi terkait. Kenapa? Li'annahu infisal anillah. Karena terpisah dari Allah. Karena hatinya kemana-mana tadi akhirnya terpisah dari Allah. Wattisal bihuduri billahi. Kemudian nyambung kepada Allah dengan menghadirkan hati. Jadi pada saat kita sholat, kemudian hati kita nggak ingat kepada Allah, itu namanya infisal, sedang terpisah kepada Allah. Pada saat terpisah, kemudian teringat, dihadirkan lagi hati itu namanya ittisal. Maka dua makna ini, sidik dan ikhlas, ini adalah makna infisal dan makna ittisal. Kedua-duanya ini bisa nyambung juga bisa putus. Putusnya karena waktu sholat hati lari kemana-mana. Nyambungnya pada saat kita sholat menghadirkan hati. Inilah yang disebut dengan bahwa makna takhalli amma siwallahi. Inilah yang disebut dengan makna menyingkirkan semuanya dari hati kecuali Allah. Lagi sholat Allahu Akbar, semuanya disingkirkan. Yang ada cuman Allah. Setelah disingkirkan semuanya, wa tahalli bil huduri, kemudian menempatkan atau mengisi hati yang sedang kosong tadi bil huduri, dengan menghadirkan hati baina yadaillah subhanahu wa ta'ala, dengan menghadirkan hati bahwasanya kita sedang berada di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya ihsan. Ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu wa in lam tarahu fa innahu yaraka. Yang disebut dengan ihsan itu adalah kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kita merasa di depan Allah, walaupun kita tidak bisa melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Untuk itu kemarin saya sampaikan, kalau sedang sholat pengen meludah, jangan meludah ke depan. Pengen sholat saat sholat pengen meludah, jangan meludah ke depan. Dan jangan meludah ke sebelah kanan. Kenapa? Gak boleh kita meludah ke depan, kata Imam Syirazi, karena di depan itu adalah arah Allah. Sehingga Rasulullah sampaikan, apa kamu senang kalau ada orang meludahi mukamu? Tentu kita tidak senang. Begitu juga Allah. Tidak boleh meludah ke sebelah kanan, karena di sebelah kanan ini ada malaikat. Oleh karena itu kalau meludah, ludahkan ke baju. Ludahkan ke baju. Kalau di masjid sholatnya ya. Kalau di masjid. Kalau di masjid sholatnya.
Atau kalau seandainya takut kena orang, ludahkan ke tangan, kemudian oleskan ke baju. Dioleskan ke baju ini dalam keadaan yang darurat, sudah nggak tahan lagi. Misalnya kalau seandainya nggak meludah sampai pingsan, kira-kira begitu, saking daruratnya. Yang penting jangan meludah ke depan dan jangan meludah ke sebelah kanan. Boleh meludah ke sebelah kiri, ke arah kaki yang sebelah kiri. Itu kalau di rumah. Tidak di masjid sholatnya. Kalau di masjid tidak boleh. Di masjid tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah suatu saat pernah masuk masjid, di situ ada dahak. Ketika ada dahak itu, Rasulullah langsung bersihkan dengan tongkat kecil, digosok-gosok begitu, sehingga dahaknya itu hilang. Lalu Rasulullah sampaikan jangan meludah di dalam masjid. Kita di dalam masjid ini nggak boleh meludah, apalagi ngompol, nggak boleh. Ya kan kadang-kadang ada anak muda tidur di masjid kemudian terus ngompol, meludah aja nggak boleh, apalagi ngompol. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dimaksud dengan makna takhalli amma siwallahi, menyingkirkan semuanya selain Allah, wa tahalli bil huduri baina yaday Allah Subhanahu wa taala, dan menghadirkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja yang bisa kita sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.